Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang trending di kolom komentar saya. Beberapa juga ada yang pernah WA nanya, parfum Arab itu sebenarnya dipakai di badan apa di baju sih? Gimana menurut teman-teman? Parfum Arab itu sebenarnya dipakai di baju atau di badan, di pakaian atau di kulit? Gimana tuh jawabnya? Oke, saya buat video untuk menjawab pertanyaan ini. Terus terang, saya menjawab ini karena ya, banyak yang nanya seperti ini dan baru saja. Ini sekarang tanggal 2 Januari 2024 jam 9 malam ada yang nulis di kolom komentar begini komentarnya. Jadi ini ternyata dipasang di badan ya, bukan di baju. Coba kalimatnya itu ya. Kalau dirasa-rasakan kan kayaknya dia selama ini dia menganggap parfumnya itu harusnya dipakai di pakaian. Dan ketika saya pakai parfum di badan, dia kaget. Jadi gini teman-teman, ini pendapat pribadi, disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman boleh berpendapat yang lain, dan saya tidak akan ngeklaim ini adalah pendapat yang paling benar. Ini pendapat pribadi saya sebagai pengguna parfum, sebagai pecinta parfum. Gini, untuk parfum-parfum yang asli tidak ada campuran, baik itu campuran alkohol denat, atau campuran-campuran apapun yang lainnya, dan parfumnya itu asli, lebih baik pakainya di badan. Kalau saya, jangan salah paham ya, parfumnya asli, teman-teman beli kalengnya langsung, segel, atau beli di penjual yang menggaransi ini asli, nggak ada campuran yang lain maksudnya. Karena ada yang dicampur, ada penjual yang nakal dicampur. Cirinya apa kalau dicampur? Jualannya murah banget. Ada parfum 1 tolah atau 1/4 tolah, harganya 7.000 misalnya. Itu patut diduga dicampur. Atau dicampur alkohol denat dan segala turunannya. Kalau nggak ada campurannya itu semua, lebih pas kalau dipakai di badan. Ini kalau saya, dipakai di sini, di dada, di tangan, di baliknya tangan ini, di lipetan siku. Mungkin juga ditaruh tangan terus diusap ke jenggot, diusap kepala. Sebagaimana Rasulullah juga mengusap kepala beliau dengan parfum. Rasulullah mengusap kepalanya dengan parfum sampai rambutnya terlihat mengkilat. Jadi kalau sampai mengkilat itu banyak apa dikit? Banyak. Ya, kalau kita melaksanakan sunnah ya begitu. Rambutnya dikasih parfum, jenggotnya yang tebal dikasih parfum. Tapi syaratnya parfumnya asli, tidak ada campurannya, tidak ada alkoholnya, tidak ada alkohol denatnya. Karena kalau parfumnya tidak asli, ada campuran, ada alkohol, ada ininya, ada itunya, terus kita taruh di badan, di kepala, di jenggot, di leher, khawatirnya ada yang membuat tubuh kita tidak tahan, tidak tawar, iritasi, sehingga pakai parfumnya anget di badan. Ayo, siapa itu ngaku ayo yang pernah pakai parfum terus badannya anget? Saya pernah, berkali-kali saya pernah.
Saya pakai parfum di sini anget badan saya. Bukan anget greges atau anget demam ya, bukan. Ya terjadi reaksi dengan tubuh kita nggak tawar anget. Dulu awal-awal saya nggak tahu ya, saya pakai itu enak aja di badan itu kayak anget. Tapi ternyata itu reaksi tubuh yang tidak baik sebenarnya. Itu loh maksudnya. Tapi kalau kamu suka anget-anget begitu ya monggo. Jadi kayak pakai apa namanya, minyak gandapura jadinya, anget badanmu. Ya, jadi kalau yang asli tidak ada campurannya, tidak ada alkoholnya, pakai di situ. Beberapa ustadz yang fokus di parfum itu kan begitu, pakai taruh di sini. Oh enak, masya Allah. Jenggot itu wangi, apalagi kalau jenggotnya tebal itu, nikmat betul bro. Yang pernah punya jenggot tebal, saya pernah ya teman-teman, kalau subscribe saya lama, jenggot saya kan pernah tebal banget ini segini. Itu kalau dikasih parfum wangi, mantap. Kalau jenggotnya tipis begini, apalagi nggak ada jenggot, cobain panjangkan jenggotmu, rek. Panjangkan jenggotmu, coba kasih parfum nanti, mantap. Ya, tapi kalau parfumnya tidak asli atau tidak yakin asli, ada campuran alkoholnya, ada campuran ini itunya, saran saya jangan dipakai di badan. Terbaiknya di baju. Toh semuanya terasa wangi kok, sama aja. Orang tetap mencium wanginya. Bedanya sebenarnya kalau di badan itu warnanya jadi unik, harumnya jadi unik. Kenapa? Karena dia bereaksi dengan bahan kimia, yaitu keringat kita. Jadi parfum itu jadi sesuatu yang private, yang unik di kita. Parfumnya sama, kalau yang pakai beda, harumnya beda. Tapi kalau ditaruh di badan ya segitu-gitu aja. Ya. Cirinya apa? Kalau parfum alkohol itu kan yang ada semprot. Parfum semprot itu pasti ada alkoholnya dan segala turunannya. Itu makanya semprot. Kalau nggak ada alkoholnya nggak bisa nyemprot. Lengket dia, ceket di dalamnya botol. Jadi kalau bisa ces begitu ya, itu pasti ada alkoholnya. Itu. Tapi kok Pak Soedi pakai parfum yang semprot itu di badan, ya itu selera aja. Tapi yang terbaik sebenarnya di pakaian. Kenapa? Aman dari resiko hangat tadi. Bahkan resikonya banyak teman-teman, iritasi, badan memerah, gatel-gatel, dan sebagainya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ada resikonya itu. Gitu loh, ada resikonya. Jadi jangan sampai gara-gara kita pingin berwangi, melaksanakan sunnah, punya badan yang wangi, tapi tidak disertai ilmu, ada resikonya. Mungkin jangka panjang bisa jadi hal-hal buruk yang juga terjadi. Kalau parfumnya salah, kita pakai di badan, mungkin bisa jadi kanker kulit, bisa jadi apa ya, berubah gen kita nggak tahu. Bukan nakut-nakut ini, tapi kita harus tahu ada resiko-resiko itu. Bahan kimia loh, setiap hari kita taruh di badan kita kan pasti ada resikonya, ya kan? Setiap hari bahan kimia, minyaknya bukan asli minyak, bahan kimia itu kita taruh di badan kita kan ada resikonya pasti. Nah gitu ya. Jadi teman-teman yang masih belum paham, cari parfum yang sesuai. Kalau enggak di baju aja, aman di baju. Saya teringat-ingat perkataan Ustadz Fauzil Azim ya. Mungkin kata-katanya enggak persis. Beliau mengatakan begini, tempat paling mulia untuk parfum yang enggak asli itu adalah di baju kita. Itu tempat paling mulia sudah, karena enggak asli. Enggak asli itu artinya dia bahan kimia. Judulnya memang kasturi, tapi bukan kasturi, bahan kimia. Mereknya aja. Sama kayak kita tahu ada pasta gigi namanya siwak kan? Namanya siwak, tapi bukan siwak. Ya itu siwak tapi bukan siwak. Kan nggak bisa kita ngomong sikat gigi pakai pasta gigi namanya siwak terus, wah ini saya bersiwak seperti Rasulullah bersiwak, kan bukan. Ya siwaknya Rasulullah ya kayu. Kasturinya Rasulullah ya kasturi yang asli. Kalau ada parfum brandnya kasturi,
belum tentu kasturi, gitu ya teman-teman. Saya nggak akan, bukan nyindir siapapun, tapi ya kita tahu lah parfum yang kita pakai itu seharga berapa sih. Kalau parfumnya yang murah seperti saya, sebenarnya tempat paling bagus ya di baju. Segitu aja, sudah 10 menit. Teman-teman komentar kamu kalau pakai parfum di mana, dan tulis komentar kalau ada yang pernah punya pengalaman pakai parfum panas, alergi dan sebagainya, tulis ya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.